Wah, waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa kita semua sudah masuk di bulan kedua tahun 2021. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk membangun satu kebiasaan yang baik di tahun ini? Apakah kita sudah mengambil langkah yang nyata yang bisa membawa kita mencapai tujuan di tahun ini? Apakah resolusi kita sudah berjalan sesuai dengan rencana? Untuk bisa berhasil membuat sebuah perubahan dalam hidup kita, ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, sadar kalau kita perlu berubah. Ketika seorang tahu kalau ada masalah di dalam dirinya, langkah pertama yang harus diambil adalah sadar kalau kita harus mengubah gaya hidup kita. Tetapi nggak sedikit juga orang yang menyangkal dan merasa bahwa mereka baik-baik saja. Sampai pada akhirnya masalah yang ada di dalam dirinya menjadi sesuatu yang tidak bisa diatasi lagi. Kedua, sadar akan adanya godaan. Setelah seseorang memutuskan untuk melakukan perubahan, hal kedua yang harus disadari adalah godaan-godaan yang bisa menghalangi mereka untuk berubah. Banyak orang hanya sadar masalah yang ada, tapi mereka nggak menyadari godaan yang mengintai mereka. Akhirnya, nggak sedikit juga orang yang jatuh ke lubang yang sama dan kembali lagi ke kebiasaan yang lama. Sebagai contoh pertama, seorang yang sadar ada masalah dalam dirinya, yaitu kelebihan berat badan. Dia sadar harus merubah gaya hidupnya dengan makan lebih sehat dan olahraga lebih rutin. Tetapi, dia nggak sadar kalau dirinya sendiri kalah sama godaan. Dia membeli banyak cemilan di rumah, tidur sangat malam, yang jadinya dia malas bangun pagi untuk berolahraga. Dia hanya sadar akan masalah yang ada, memutuskan untuk berubah, tetapi sulit bertahan karena nggak sadar dengan godaan di sekelilingnya. Sehingga dia nggak bisa melawan godaan itu. Contoh kedua, seseorang sadar kalau dia sudah mengalami kekeringan secara rohani. Dia sadar harus melakukan perubahan gaya hidup dengan kembali mendekat kepada Tuhan. Tapi dia nggak sadar dengan godaan yang menghalanginya. Dia malah terus menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial dan maraton serial TV. Sampai-sampai nggak punya waktu lagi untuk baca Alkitab dan saat teduh. Untuk setiap perubahan ada harga yang harus dibayar. Tapi selain itu ada strategi juga yang harus benar-benar diperhatikan secara detail. Jangan berhenti di masalah dan cara mengatasinya saja. Tetapi identifikasi juga godaan yang bisa menghalangi kita. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Setiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, keinginan yang bisa memikat dan menyeret kita, bahkan mengikat kita, sehingga kita nggak bisa mengalami perubahan. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah berkata, "Change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek." Perubahan nggak akan datang jika kita menunggu orang lain atau jika kita menunggu waktu lain. Diri kita adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Diri kita adalah perubahan yang kita cari. Musuh terbesar yang harus kita hadapi adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus minta bantuan dari Roh Kudus sehingga kita bisa menguasai diri kita sendiri, menang dari godaan, dan akhirnya bisa membuat perubahan dalam kehidupan kita.